Di dataran tinggi Tiongkok yang berangin, kegembiraan yang menegangkan terasa di udara. Anda hampir dapat mendengar detak jantung kolektif para kadet yang berbaris di landasan. Para prajurit muda dari Tentara Pembebasan Rakyat ini tidak hanya akan melompat dari pesawat, mereka melintasi ambang pintu menuju realitas baru. Sebuah ujian bukan untuk kekuatan, tetapi keberanian. Ini bukan latihan biasa. Ini adalah tonggak psikologis dan profesional yang mengubah rekrutan yang bermata lebar menjadi pasukan terjun payung yang tangguh. Perjalanan mereka dimulai jauh dari langit terbuka, di dalam aula pelatihan yang penuh dengan simulator. Di sini, di bawah pengawasan ketat instruktur, para kadet melatih seluruh proses lompatan hingga detail terakhir. Simulasinya sangat mendalam. Lengan mekanis menciptakan kembali hembusan angin, layar mensimulasikan ketinggian. Mereka belajar cara keluar dari pesawat, cara menahan tubuh di udara, cara mengatasi saat terjadi kesalahan. Itu adalah memori otot yang ditempa melalui pengulangan. Karena saat mereka melompat dari pesawat sungguhan, tidak ada ruang untuk kesalahan. Akhirnya, hari besar itu tiba. Sebuah pesawat angkut militer besar bergemuruh di landasan pacu. Para kadet berpakaian lengkap naik tanpa suara. Mesin menderu hidup dan segera mereka naik ke ketinggian antara 800 dan 1000 meter. Kemudian, atas perintah instruktur, pintu terbuka ke langit. Tali statis yang dipasang pada setiap kadet berfungsi dengan baik. Parasut terbuka secara otomatis, mengembang menjadi kanopi putih di atasnya. Mengambang di bawahnya, setiap prajurit harus mengendalikan penurunan menggunakan tali kemudi, mengarahkan diri mereka ke zona penerjunan yang ditentukan. Pendaratan sangat penting, bukan hanya untuk keselamatan, tetapi juga untuk evaluasi. Instruktur mengawasi setiap pendaratan, menilai mereka berdasarkan ketepatan dan teknik. Pendaratan yang baik bukan sekedar tanda keterampilan, tetapi pratinjau kesiapan medan perang. Jadi, dengan satu tindakan keberanian ini, setiap kadet memulai transformasi mereka, satu lompatan pada satu waktu. Setengah dunia jauhnya, di atas hutan Carolina Utara, langit dipenuhi dengan sejarah. Para prajurit Divisi Lintas Udara ke-82 dan ke-101 Angkatan Darat Amerika telah terjun ke tempat yang tidak diketahui sejak zaman Perang Dunia Kedua. Dan hari ini, pelatihan mereka berlanjut dengan ketepatan yang mendekati koreografi. Pesawat pilihan C-17 Globemaster III yang perkasa, mesin yang luar biasa yang mampu mengangkut pasukan, tank, dan seluruh misi. Di dalam rongga pesawat yang luas, pasukan terjun payung berdiri bahu-membahu. Diam, fokus. Ketegangan terasa nyata. Ini bukan sekedar latihan biasa, ini adalah tarian dengan gravitasi. Metodenya, lompatan garis statis, tidak ada terjun bebas di sini. Saat setiap prajurit keluar dari pesawat, tali menarik parasut mereka terbuka secara otomatis. Tidak ada tarikan, tidak ada penundaan. Hanya tarikan sutra yang tiba-tiba dan penurunan yang tenang ke bumi. Di luar, pemandangannya sinematik. Parasut bermekaran dalam gelombang yang tersinkronisasi, menghiasi langit di atas zona penerjunan Sisilia di Fort Bragg. Di darat, instruktur, petugas medis, dan tim logistik menunggu, memantau setiap pendaratan dan penurunan dengan ketepatan stopwatch. Bayangkan langit yang begitu tebal dengan antisipasi, sehingga bahkan kendaraan pun jatuh darinya. Di Fort Bragg, tontonan ini bukan hanya tentang manusia, ini juga tentang mesin. 8 Humvee, masing-masing diikat ke platform khusus, diamankan di dalam C-17. Mereka bukan penumpang, mereka adalah kargo dengan misi. Ini bukan sekedar kelincahan militer, ini adalah keuntungan strategis. Ketika jalur darat terganggu atau terlalu lambat, langit menjadi jalan raya.
Prosesnya adalah keajaiban koordinasi. Setiap kendaraan diikat ke platform yang dirancang untuk pengiriman udara. Parasut dilipat dan dikemas dengan presisi matematis, dan ketika jalan landai terbuka di udara, parasut ekstraksi melakukan pengangkatan berat, secara harfiah, mengangkat kendaraan ke udara terbuka. Begitu keluar, parasut utama terbuka, memperlambat penurunan, kendaraan bergoyang sedikit saat turun seperti burung metalik. Di bawah, zona penerjunan sudah siap. Humvee menghantam tanah dengan bunyi gedebuk, diredam oleh lapisan rekayasa, siap beraksi dalam hitungan menit. Ini adalah tugas berat, logistik perang dengan gravitasi sebagai mitra. Apa yang Anda lakukan ketika bahkan penerjunan udara tidak dapat melakukannya? Masuklah raksasa terbang helikopter terapung milik Korps Marinir Amerika Serikat, benteng terapung yang dirancang untuk mengangkut segala hal mulai dari amunisi hingga artileri. Monster ini dapat mengangkut hingga 16 ton secara eksternal. Tangki pemikir, sistem rudal, bahkan struktur prafabrik. Operasi dimulai di zona pemuatan, teknisi, mekanik, dan petugas logistik bekerja sama untuk mengaitkan kabel besar ke titik pemasangan muatan. Ini adalah proses yang lambat dan disengaja, karena satu kesalahan berarti bencana. Helikopter melayang di atas kepala, bilah rotor bergemuruh seperti genderang perang. Muatan sling dipasang, kemudian, dengan tarikan lembut dan deru mesin, muatan terangkat dari tanah. Perjalanannya tidak lama, tetapi sangat penting. Baik itu melewati medan berbahaya atau hutan lebat, penerbangan ini menyelamatkan nyawa dan mempersingkat misi. Dan ketika helikopter dengan lembut menurunkan muatan di tempat tujuan, pekerjaan tidak hanya selesai, tetapi juga terkirim. Di hanggar yang ramping di Sichuan, jenis pesawat baru berdengung hidup, tidak diawaki oleh pilot, tetapi dipandu oleh komputer. Shenzhen TWW 765 tampak seperti pesawat turboprop kecil, tetapi di balik cangkangnya terdapat sesuatu yang jauh lebih revolusioner, salah satu drone kargo militer tercanggih Tiongkok. Dengan baling-baling kembar dan lebar sayap lebih dari 16 meter, ia mampu mengangkut hingga 2 ton peralatan secara mandiri. Uji terbangnya pada bulan Agustus 2024 lebih dari sekedar kesuksesan. Itu adalah sebuah pernyataan. Dilengkapi dengan navigasi satelit, mesin yang kuat, dan sistem stabilisasi canggih, TWW 765 dapat lepas landas dari landasan pacu pendek, mengirimkan pasokan ke pos-pos terpencil dan kembali, semuanya tanpa seorang pun di dalamnya. Itu adalah hantu di langit, masa depan di mana logistik tidak lagi mengharuskan mempertaruhkan nyawa, dan dengan semakin meningkatnya penekanan Tiongkok pada peperangan tanpa awak, pesawat nirawak ini akan segera menjadi pemandangan umum di zona konflik dunia. Namun inovasi Tiongkok tidak berakhir di ruang kargo. Meluncur di atas medan terbuka, pesawat kecil aneh melayang seperti serangga, kecil, lincah, dan mematikan. Ini adalah autogiro dan bukan mainan. Mereka adalah mesin perang terbang yang dipersenjatai dengan rudal anti-tank. Dikenal sebagai Hunting Eagle Strike Gyrocopter, pesawat 2 tempat duduk ini adalah definisi dari serangan ringan. Didukung oleh mesin Austria berkekuatan 115 tenaga kuda, mereka terlihat sederhana, tetapi fungsinya mematikan.